billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang menjawab salam tadi saya doakan dilapangkan Allah rezekinya. Mudah-mudahan diberikan Allah umur yang panjang, umur yang barokah. Mudahkan Allah untuk berangkat haji dan umrah. Amin. Dipilih dan dipanggil Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita yang hadir subuh ini untuk berangkat kedua tanah suci Mekah dan Madinah, haji atau umrah. Bagi yang sudah berangkat, mudah-mudahan dipanggil Allah kembali. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Masjid Izzatul Islam beserta seluruh pengurusnya, yang saya hormati Bapak Ketua RT, Ketua RW, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya muliakan, para alim ulama, pemuka agama, pemuka masyarakat, hadirin sekalian, para jamaah Masjid Izzatul Islam yang insya Allah dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Kalau tidak salah hampir 2 tahun kali. Waktu awal-awal jadi dai Pemkot dulu pengen ngisi di sini. Cuman belum pacak. Jadi alhamdulillah izin Allah tiba waktunya hari ini pacak kita sama-sama sholat subuh dan mendengarkan ceramah daripada para dai Pemkot Kota Palembang. Alhamdulillah program ini sudah berjalan cukup lama. Alhamdulillah walaupun wali kotanya berganti, insya Allah akan terus berlanjut. Pagi ini Bapak Ibu 1000 para dai ini ceramah di masjid atau musola, dan insya Allah akan ditambah lagi 1000 lagi. Nah ini jadi 2000. Alhamdulillah ya, inilah kebaikan kita. Palembang ini dijauhkan dari bala musibah ya. Alhamdulillah. Coba kalau uangnya tidur, kalau ada kita di Palembang ini terkenal dengan kriminalnya, tetapi masih banyak para ulama, orang-orang soleh soleha yang selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dari jam 2 subuh tadi sholat tahajud ya, masih berdoa, ya Allah selamatkan kami Palembang ini khususnya dari bala musibah ya, dari bencana alam dan lain sebagainya. Kita udah katik laut, katik gunung Palembang, tapi kalau Allah berkehendak nak ngomong apa gitu, turunnya angin puting beliung, habis diangkatnya kalau ya, angin puting beliung. Nah jadi maka dari itu kita alhamdulillah bersyukur Palembang ini masih dijaga Allah, masih dilindungi Allah daripada bala musibah dan lain sebagainya ya, walaupun banjirnya tidak parah ya, ketika hujan baik, namun tidak separah sampai nak kelebunian itu ya. Alhamdulillah kita masih dilindungi Allah, nikmat Allah yang besar yang Allah berikan kepada kita ini. Mudah-mudahan kita sadari, kita syukuri bahwasanya semua yang Allah berikan kepada kita ini adalah nikmat yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala ya. Manusia banyak mintanya daripada ibadahnya. Kadang-kadang apa yang kita minta tidak dikabulkan Allah. Itu adalah yang terbaik menurut Allah. Kalau kita dikabulkan, mungkin itu tidak terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya.
Banyak sekali kita mengeluhnya daripada kita ibadahnya. Banyak sekali kita minta dengan Allah, tapi Allah yang minta kita sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kita laksanakan. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, minta dulu pada Allah itu untuk ibadah dulu, baru kita minta tolong. Kalau kita ini terbalik, minta tolong dulu baru nak ibadah. Ya Allah, kalau aku jadi orang kaya, aku baru nak ke masjid, baru nak solat, baru nak sedekah dan lain sebagainya. Padahal wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ini Bapak Ibu hadirin sekalian dirahmat Allah Subhanahu wa taala sudah hidup di akhir zaman. Mana cirinya, Pak Ustaz? Cirinya kita ini waktu yang kita rasakan cepat. Ini sudah 12 Rajab hari ini, insyaallah. Hari Minggu, tahu-tahu kayak Jumat, Pak. Nah, lah minggu lagi. Inilah perputaran waktu semakin cepat, sudah diangkat Allah keberkatan waktu. Cepat. Nah, semakin cepatnya waktu ini, semakin cepat kita ini menuju hari kematian kita. Ajal kita yang pasti itu adalah kematian bagi setiap manusia itu, setiap makhluk hidup itu. Jadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau kita sadar atau tidak sadar apa yang kita lakukan itu akan menuai hasil di akhir hayat kita. Hobi wong ini galak ngerumpi, galak ngatai wong, iba. Nah, kakek mudah-mudahan jangan sampai terjadi ketika di akhir hayatnya mah itu pulau. Akhir hayat seorang hamba itu sesuai dengan apa yang digawikannya sehari-hari. Yang hobinya nyambung ayam. Nah, itulah kakek. Yang hobinya galak panjang tangan, bukan ringan tangan ini, panjang tangan, nyolong, alias maling. Nah, itu tadi. Keluar masuk penjara, betul masuk, akhirnya gerebek wong, lagi maling rumah, di Masawang mati lagi maling, tembak polisi. Ada yang hobinya ngaji, pas akhir hayatnya lagi membaca Al-Quran. Ini yang terbaik. Lagi sholat, jamaah Masjid Izzatul Islam, meninggal dunia lagi sujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita menginginkan semua matinya masuk surga. Aku yakin seluruh wong yang hidup di dunia ini pengen masuk surga. Tetapi apa yang dilakukan aktivitas di dalam surga itu, yang dilakukan untuk menuju ke surga itu tidak kita kerjakan. Nah, maka dari itu buanglah. Tahun ini sudah tahun 2025. Artinya apa yang terjadi di 2024 tadi, mudah-mudahan tahun baru ini menjadikan kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Kita merubah diri itu sedikit demi sedikit, tapi istiqomah. Kalau biasanya sholatnya galak bolong-bolong, kena subuh dengan maghrib atau subuh dengan sholat zuhur, jadi berangsur-angsur untuk menyempurnakan sholat kita jaga 5 waktu. Jangan sampai kita lalai. Kemana-mana pikiran kita sholat, kemana-mana masih mending daripada kemana-mana tidak sholat. Alhamdulillah. Kalau kita dah khusyuk itu insya Allah lama-lama khusyuk dewek sholatnya. Insya Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah orang yang selalu berselawat, hatinya selalu ingat kepada Rasulullah, di dalam sendirinya, ibu-ibu lagi masak baca selawat, dalam perjalanan macet gandus selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan sampai kita tidak kenal dengan Rasulullah, kita tidak dapat syafaatnya. Nanti di akhirat, di yaumil kiamah nanti, di padang mahsyar kita dikumpulkan, kita sibuk dengan diri kita sendiri. Anak sibuk tidak ingat dengan ibu, dengan bapaknya. Begitupun orang tua sibuk dengan diri sendiri, tidak ingat dengan anaknya. Tetapi yang sibuk pada saat itu mencari aina ummati, kata Rasulullah. Di mana umatku? Pada saat itu
Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan dicari oleh Rasulullah. Di sana, di sini, di sana dicari, dikumpulkan pada masyar itu. Ya. Nabi mana yang pacak beri syafaat? Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang umatnya Nabi Adam kepada Nabi Adam, minta syafaat, tak pacak. Kitalah umat yang bersyukur, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberikan syafaat. Pada saat itu kita kehausan, kita kepanasan, maka Rasulullah memberikan air dari telaga Kausar, air surga itu. Kita jangan membayangkan dinginnya air itu lebih dingin dari es, kemudian putihnya lebih putih dari susu, manisnya lebih manis dari madu, akan tetapi kita membayangkan kita pada saat itu dapat menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat air dari telaga Kausar. Rasulullah ngenjuk kita, kita nyambutnya. Dan situ yang sangat bahagia kita. Ketika air yang kita minum dari telaga Kausar itu, ketika kita minum tidak akan kehausan selama-lamanya. Ya, alhamdulillah. Jangan pelit-pelit kita. Karena orang yang paling pelit itu bukan tak galak sedekah, kata Rasulullah. Ya, yang paling pelit itu tak galak bersalawat kepada Rasulullah. Ya. Sehari itu jangan sampai habis sholat tidak bersalawat. Pacak gitu. Kalau sanggup 200 berarti sehari 1000 gitu salawat. Wong yang bersalawat kepada Rasulullah akan sampai kepada Rasulullah salawat kita. Tahu Rasulullah, oh ini hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersalawat kepada Rasulullah. Tidak perlu nak besar, dalam hati cukup Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akan tenang hati kita. Tidak pacak mak itu pendek be Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, tidak pakai sayyidina tidak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad. Dalam perjalanan kita insyaallah selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak utang, insyaallah kita baca salawat, utang kita lunas. Kira-kira lunas tak? Kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kata Ustaz tadi lunas baca salawat. Insyaallah tidak lunas kalau tidak dia bayar. Tak mungkin lunas baca salawat biar utang aku lunas kalau tidak dibayar masih tagih wong Mbak Bu. Cuman rezekinya akan Allah berikan. Tinggal kitanya nak bayar apa tidak. Nah, ada rezekinya. Tidak disangka-sangka rezeki tadi. Barokah dari kita membaca salawat tadi. Pengen beli mobil Pajero, salawat ke dulu. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad. Belum juga terbeli, Ustaz. Akulah 1000, 10.000 baca salawat. Allah itu tahu. Kalau kamu beli Pajero, kamu tidak terbeli dengan minyaknya. Mana nak jalan mobil itu? Nak ngisi pakai apa? Pakai banyu dah itu. Nah, itu hikmahnya. Mungkin di balik itu ada hikmahnya. Belum waktunya kita terbeli itu. Ya tak? Dia tidak terbayar dengan pajaknya. Pajak Pajero itu 10 juta. Ya Allah, langkah mahalnya. Nah, maka dari itu kaget dulu. Mungkin untuk saat ini kita rindu Allah motor dulu. Motor tidak perlu mahal minyak. Itu karena kita di wong itu lebih pasak, lebih tiang tenang. Salah pasak daripada tiang. Tadi jadi kita dewek yang gawe kita tadi. Jadi Pak Ustaz, kalau kami kecil utang tak semangat pegawai, jangan dulu. Justru banyak utang itu palak pening. Enak. Kapan ditagih uang tadi? Memang penyemangat nyari duit itu ada utang. Nah, bayar utang, ada. Agak lunas utang lagi. Tidak apa-apa. Yang penting dibayar. Banyak baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika bertemu lagi baca ke salawat. Allahumma sholli. Baca salawat tibil qulub. Baca salawat ya deh. Sallallahu ala Muhammad. Urung tadi lagi besok iya, besok ya. Langsung tersentuh hatinya. Urung nak marah tadi. Baca salawat depan dia. Besoknya bertemu lagi baca salawat lagi. Ya dah. Jadi kalau yang bapaknya lagi buntu, bini nak marah baca salawat. Begitu balik, dia nak merepet-repet ngomong tadi, laju urung dengan baca salawat. Nah itu insya Allah. Ya, banyak Pak terjadi mukjizat Allah yang Allah berikan. Di luar nalar kita. Kalau hidup ini kita ukur dengan akal kita, banyak tak masuk akal.
Alhamdulillah. Aku waktu itu bukan cerita bohong, Bu ya. Tidak punya mobil, Pak. Alhamdulillah 2020 itu diberangkatkan umroh gratis dari sekolah aku ngajar itu, sekolah Izzuddin. Ini Masjid Izzatul Islam, sekolah Izzuddin. Jadi waktu di depan Ka'bah aku berdoa sambil aku tempel ke kepala, ya Allah, aku tak kasih duit, ya Allah. Aku pengen kaget aku dipanggil lagi, berangkat lagi umroh ke sini, panggil lagi, ya Allah. Ngomong dengan Allah depan Ka'bah itu, minta, ya Allah, aku tak kasih duit, aku pengen punya mobil. Alhamdulillah jalannya ada, Pak. Sana sini, walaupun tidak ada mobil yang Pajero tadi, alhamdulillah ada rezekinya tadi. Alhamdulillah dengan jalan yang Allah berikan, dengan rezeki yang Allah berikan, punya. Bukan kita tuh bergaya, Ustaz ini subuh-subuh pakai mobil bergaya, bukan. Aku takut kena begal. Masih ada yakin aku tuh masih ikhtiar aku. Jadi untuk apa mobil kadang digunakan untuk menuju ke Baitullah, rumah-rumah Allah, masjid. Alhamdulillah Allah anjur rezeki. Kita bawa ke masjid itu dapat pahala. Coba kalau mobil kita bawa ke diskotik, kafe, dapat dosa. Iya. Tengah jalan kita tak tahu, ya. Wong gandus tidak pernah terjadi karena begal. Siapa tahu wong dari Ketapati, Mangkal, ya. Nah, kita belum nyampe masjid kapak wong. Ya, urut masjid tadi. Ya, bukan tak yakin dengan Allah. Insya Allah kita ikhtiar dulu, berusaha dulu untuk jangan sampai kita pasrah sebelum tawakal kepada Allah SWT. Ikhtiar dulu, ikhtiar baru tawakal. Nah, jadi maka dari itu kalau hujan, alhamdulillah, tidak kehujanan, alhamdulillah. Jadi yang belum punya tadi terus salawat ke dulu, minta dengan Allah. Alhamdulillah, Pak, dari Masjid Izzatul Islam ini kira-kira ada tak yang berangkat umroh tadi 2024? Kati? Ada ya? Dari wali kota? Gratis. Kami dari masjid kan, alhamdulillah. Termasuk imam dengan marbotnya berangkat, Pak Dwiko. Bulan ini tadi lah, bulan November, 29 November sampai 6 Desember. Ada tak? Kati ya? Kati informasi kalau ya? Ada. Oh, marbot. Ini tadi ya? Alhamdulillah. Insyaallah. Tabarakallah. Dapat? Belum ya? Iya. Jadi informasi itu penting, Pak. Dari kelurahan waktu itu ini Allah kabulkan doa 2020 tadi, 2024 ini berangkat lagi. Jadi informasi dari lurah itu ke majelis taklim masjid kami itu, Ustadz, ini ada permintaan dari lurah, himbauan dari wali kota. Ada marbot, yang marbot sama imam masjid yang hafal 5 juz. 5 juz agak berat juga ya. Hafal 5 juz, Pak. Sejuz banyak ya. Alhamdulillah kita ada. Benar Bapak tadi kan, ada sertifikat. Kemudian sertifikat hafal itu minimal 5 juz. Kemudian dia tadi siap dites. Tidak ada gampang, artinya 5 juz langsung berangkat, tidak. Dites dari wali kota, kaget siapa yang lulus, insya Allah berangkat umroh gratis. Diberangkat ke wali kota, 100 ikut uang, Pak. Cuman sepelempang anget ini tidak ada artinya gandus baik. Siapa yang memenuhi syarat, siapa yang lulus, terpilih, maka berangkat. Nah, jadi melok gitu tes. Di antara yang tes itu kalau tidak salah 50 yang tidak lulus. Alhamdulillah. Itulah aku berdoa, ya Allah, kalau memang ini adalah yang engkau pilih menjadi tamumu dan engkau kabulkan, insya Allah berangkat. Begitu dites, alhamdulillah mudah tesnya, bisa menjawab hafalan Al-Quran dari Pak. Alhamdulillah. Nah yang marbot kami tadi, Pak Ustadz, aku doa ke Pak Ustadz aja. Aku ini cuma dites Fatihah baik. Baca Fatihah sama bacaan ayat pendek baik katanya. Satu sikok surat kan. Aku baca kulhu aja dia. Kulhu Allahad kan. Al-Ikhlas sikok surat sama Al-Fatihah. Nah kalau yang marbot tadi memang rezeki dia. Tidak dites artinya hafalan. Cuman simbolis baik dipilih. Kalau yang terpilih berarti bernasib. Nah jadi yang marbot tadi kami berangkat, alhamdulillah. Yang kita tadi dari imam masjid. Nah ada juga Pak yang di masjid Karanganyar itu, Masjid Al-Saleh, itu dak kate yang hafiznya, dak kate imam yang hafal Quran, duit kok marbot diberangkat ke kalau, alhamdulillah. Duit kok marbotnya dari Masjid Al-Saleh itu, tahu Pak Masjid Al-Saleh Karanganyar. Nah, alhamdulillah mungkin tahun depan dari masjid sini, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ngurus masjid ini naik kelas Pak. Kita alhamdulillah di masjid kita itu, iya. Jadi Allah njuk bonus. Nah, alhamdulillah itu. Kita ini dinjuk Allah bonus, berangkat umroh gratis. Tidak disangko-sangko. Tahu-tahu ada jalannya.
Nah, jadi kita ngurus masjid jangan tidak ikhlas. Insya Allah kalau kita ikhlas, pahala dapat, umroh dapat, gratis pula. Insya Allah. Mudah-mudahan kalau ada informasinya Pak Ketua aku informasikan. Kalau lah sudah berangkat tidak baca lagi, karena itu memakai dana APBD, anggaran pemerintah. Jadi setiap tahun itu berangkat. Cuman kita baik informasi ini tidak nyampe ke masjid kita. Ya. Jadi kalau kami lah sudah berangkat, tidak baca lagi, sudah cukup sekali baik. Nah, mungkin untuk tahun depan, tahun depan mudah-mudahan 2025 ini sekitar bulan 11 itu Pak mulai berangkat lagi. Anggaran sudah ditetap, iya dari Pemkot Kota Media Palembang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Siap-siap. Apa Pak Ketua kakek kan? Tinggal kita seleksi, siapa yang nak berangkat ini. Marbot, laju berangkat. Insya Allah kita doakan. Nah, jadi nemen-nemen ke masjid. Insya Allah siapa yang nemen ke masjid, dia Pak Ketua kita pilih berangkat umroh. Kita calonkan gratis dari wali kota. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di bulan Rajab ini ya dianjurkan memperbanyak amalan kita. Di bulan Rajab ini Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan panjangkan umur kami, mudah-mudahan bertemu di bulan Ramadan. Kita yang hadir subuh ini, pilihan Allah yang pacak melangkahkan kaki kita, yang pacak ke masjid, tapi kalau belum terpilih hati kita, tidak tergerak. Sholat di rumah, sholat. Paling tidak, ya kita tadi sholat di rumah tadi, pahalanya cuman 1, kalau kita 27 derajat dari bandingnya sholat sendiri. Nah itu tadi, galaknya kita ke masjid ini, artinya kita ini wong-wong yang pilih Allah. Dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dipanggil Allah, iman kita. Jadi kita galak ke masjid, sholat bersama, berjamaah. Nah, kita bulan Rajab ini, ya, di bulan Rajab ini, kita mulailah mempersiapkan kita memperbanyak istighfar. Ya, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak beristighfar. Akui kita ini banyak salah. Kita ini tak katik manusia ini, al-insanu mahalul khoto'i wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Bukan berarti selalu salah. Jangan sampai tercebur di lubang yang sama. Gawe mak ini tidak benar, jangan kita ulangi lagi. Sudah. Ya, kita ini bakal nak mati. Kita ini bakal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita gawe ke itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu. Ustadz ini pakai baju putih, gamis putih, pecahnya ada kata dosa, tidak baca. Aduh galau dosa gitu. Ya, aduh galau dosa. Kalau Allah tampilkan aib kita, ya, di hadapan kita ini ditampilkan Allah terbuka kalau tahu kalau dosa kita, ya. Itulah dosa itu ibarat titik noda yang di hati kita, ya, setitik, 2 titik, 3 titik terus di hati. Semakin banyak titik itu semakin hitam hati kita. Makanya uang sudah banyak dosa itu kadang-kadang mati hatinya. Uangnya hidup hatinya mati. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Tidak galak nerima nasihat. Tak galak lagi nerima hidayah dari Allah SWT. Tertutup hatinya. Ya, jingok uang ke masjid, jingoknya baik, tapi tak tergerak hatinya. Kalau dinasihati nak marah, malso paling benar. Ya, padahal dia sendiri pasti ada salah dan khilaf. Pasti. Kadang-kadang kita menurut kita sudah benar. Nah, Pak Ustadz, bajunya terbalik. Uang yang tahu tadi. Nah, ayo, astagfirullahaladzim, terbalik bajunya. Tidak ketahuan. Kadang-kadang uang yang beri nasihat itu tidak mesti uang yang berilmu, kadang-kadang budak kecil. Pak Haji, itu arah ke Masjid Izzatul Islam, itu arah keluar. Nah, kita lupa. Ya Pak Haji tadilah berumur, dia nak metu ke sana, bukan nak masuk ke masjid. Nah, kadang-kadang ditunjuk ke budak kecil, kita harus menerima. Artinya kita ini suatu saat tidak selamanya kita benar, kadang-kadang kita salah. Maka dari itu siap kita menerima nasihat, siap diberikan nasihat, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ya, saling menerima. Aku yakin di masjid manapun, ya, di Palembang ini khususnya pasti ada lah pro kontra. Sebab kita juga ketua masjid, Masjid Gria Dharma. Ya, kadang-kadang Pak nyoret, aku mundur jadi pengurus.
Ya Allah. Iya, kita ngurusi rumah Allah ini. Ya, lillahi ta'ala. Ya. Pak Ketua, bukan punya Pak Ketua masjid ini, benar Pak? Bukan punya Pak RT. Ini punya umat Islam. Siapapun nak sholat ke masjid ini, boleh. Ya. Wong naik motor, nak sholat masjid, tidak boleh. Khusus perumahan Izatul Islam, berdosa gitu. Enak ya? Iya. Jadi kalau kita nak sholat di sini, rumah Allah. Insya Allah Allah itu maha tahu, maha mendengar, maha melihat, maha segala-galanya. Jangankan nak kita ucapkan apa yang di hati kita tak tahu. Tujuan dia ini jadi pengurus biar dia ini ada loka. Nah, loka ini tender. Nah, ini bahaya. Iya, nak nyari duit. Kita pengurus masjid ini tidak kate gaji, Pak. Benar, Pak. Kate gajinya. Kalau marbot tempat kami bergaji. Marbot, memang dia jasa dia marbot tadi. Ada juga marbot tidak ada galak menerima gaji, ada juga. Nah, jadi maka dari itu kalau ketua masjid, pengurus, bendahara, apa bagian peribadatan, lillahi ta'ala. Ya, sama-sama kita makmurkan masjid, rumah Allah. Siapa yang makmurkan masjid ini? Siapa yang ngurus masjid? Allah urus urusan dia. Ya. Tenang baik. Tinggal berdoa, ya Allah. Ya tadi banyak mundur, Pak. Bendahara mundur, peribadatan mundur. Nah, ngapo mundur ini? Mak di wong meranjat itu tak yes ini, wong pedamaran tak yes iko iya. Jadi jika kalau kita ini berebut honor apa gaji taruh kalau anak mundur. Kita ngurus masjid ini Pak masih main inilah. Tidak kate gitu. Digaji pemerintah misalnya 3 juta sebulan. RT masih nerimo taruhlah dari pemerintah. Kita lillahi ta'ala. Sama-sama makmur masjid ini aku yakin karena jamaahnya banyak. Ibu-ibunya ada. Aku nyingok sepintas baik kalau masjid ini tinggal uang sedikit, berarti tak akor. Iya tak akor warganya dengan pengurus tadi. Ini di rumah Allah ini kita netral. Tak kate yang nak saling pecah belah. Tak kate yang merasa paling benar, tak kate yang merasa paling hebat. Semuanya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya paling mulia itu di sisi Allah yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa itu? Ya, yang takut dengan Allah, bukan takut dengan CCTV. Ya, masjid mana ada CCTV? Takut. Katik CCTV laju, celeng masjid, congkelnya. Tempat kami itu ada yang galak maling tuh Pak. Laneman. Bukan CCTV lagi, wong nian nyengoknya. Kalau sudah lah parah nian itu, diembeknya pakai lem itu cucuknya diceleng tariknya. Nah, gitu. Inilah sudah terang-terangan yang maling celeng masjid itu. Kami itu ada yang di luar itu Pak, di luar masjid kan. Keluarga nak nunjuk di luar kan. Cucunya, palingnya. Kadang-kadang dilapor ke sapam tuh. Nah, itu gawat ini. Ya Allah, gitu kan. Mudah-mudahan di sini caknya aman, Izatul Islam. Amin. Ya. Nah, jadi sama-sama Pak gitu. Kami selaku ketua, Bapak juga ketua. Ketika ada jamaah nyampaikan, Pak Haji, Pak Ketua tolong ini. Kita terima Pak. Masukan tadi untuk kebaikan, bukan untuk saling hasut, saling mecah belah, yang di sini jahat di sini, yang fitnah di sini, sudah bahaya. Kalau sudah situ tidak kompak lagi, artinya itulah tadi makanya mundur dia. Siapa yang ngerasa hatinya keras, merasain tadi mundur. Jadi habis. Lajulah ada kabar yang berangkat umroh dari masjid. Nah, Pak, nak masuk lagi ujung-ujungnya beribadah. Oi, masuk lagi lah. Dia sudah ngomong dulu dengan para ini pengurus. Iya. Dengar ada umroh, nak masuk lagi baik aku. Nah, ya Allah. Nah, nyesel akhirnya mundur tadi. Itu dia. Jadi makanya aku yakin, iya, masjid Izatul Islam ini jamaahnya rame. Pecah masjid An-Nur Hasan Basri. Rame cak ini, Pak. Alhamdulillah. Jadi kalau ngisi itu jamaahnya rame, alhamdulillah. Berarti sini warganya memakmurkan masjid. Alhamdulillah. Wong yang memakmurkan masjid ini insya Allah hidupnya barokah. Amin. Ya. Orang yang barokah itu Pak cukup. Duitnya cukupkan Allah. Berkah. Duit banyak kadang masih kurang. Apalagi dikit tambah kurang. Diberikan Allah umur yang berkah dan barokah. Lemah ibadah, sholat lemah, hidupnya tentram, bahagia,
Ya. Kita kadang-kadang nilai wong itu nyingoknya tadi mobil banyak, ya, rumah bertingkat, mobil Alphard, rumah bertingkat, uang berlimpah, bini 4. Ya, jadi kita lemah, belum tentu. Kadang-kadang tiap hari kebala, bini ini kerok, bini kedua, bini 3, keempat kerok, dan lain sebagainya. Tidak tenang hidup dia. Ya. Duit banyak tidak menjamin wong bahagia, tapi duit sedikit cukup, insya Allah itu yang membawa keberkahan. Iya, dimakan tadi jadi obat. Coba kalau makan jadi penyakit, maka kita yang masih sehat, alhamdulillah diunjuk kesehatan, makanlah apa yang nak kita makan. Pengen makan durian, makan durian. Pengen makan mangga, beli mangga. Jangan sampai ketika sakit baru dibawa ke buah-buahan, dah lemak lagi, lidah lah pahit. Nak makan apa? Nanti lemaknya. Kerakin di sini yang sudah berumur, makan nasi dah pacak banyak lagi, takut kadar gula naik. Benar apa? Nak ngopi, dah pacak lagi, kopi manis, kopi pahit. Karena tadi tuh, agak gulanya naik. Makan daging, dah pacak lagi, agak darahnya naik. Nah, banyak pantangannya sudah. Sudah itu tadi, yang jadi makanan apa? Obat. Nah, maka dari itu makanlah makanan yang lemak tadi sebagai obat, sebagai nikmat sebelum datang penyakit tadi. Ya, lagi sehat dulu sayang dengan duit, nak pengen makannya sayang. Agak duit habis, nak berangkat umroh, besar duitnya, agak habis. Padahal ketika dia berangkat umroh itu insya Allah Allah ganti rezekinya. Jangan kalau berangkat umroh tak kati, duitnya tadi habis dia berangkat umroh, tidak kati, agak diberikan Allah ganti. Selama dia hidup itu akan diberikan Allah ganti jalan rezeki yang lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita di bulan Rajab ini disunahkan untuk memperbanyak puasa sunnah, pemanasan Senin, Kamis. Kalau kuat puasa Nabi Daud, sehari puasa Sarida, Senin, Kamis puasa kita, kita jago. Insya Allah kalau kita ada kemauan untuk ibadah tadi, insya Allah nikmat. Puasa Senin Kamis kita mulai, kita karena bulan Rajab ini sudah dekat ini, habis ini Sa'ban, iya. Jadi maka dari itu kita mulai yang bagi yang kuat tadi puasa Nabi Daud, sehari puasa Sarida. Insya Allah puasa ini sehat, stabil badannya, insya Allah sehat. Orang yang berpuasa itu dia akan disehatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita disunahkan memperbanyak di bulan Rajab ini amalan zikir untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Banyak berzikir. Sehari ini aku nak baca subhanallah, 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 subhanallah dalam hati sebanyak-banyaknya. Besok aku nak baca alhamdulillah, alhamdulillah. Terus berzikir. Hati orang yang berzikir dia akan terjauh daripada yang namanya gangguan daripada setan atau iblis yang mengganggu hati kita ini. Rasulullah SAW itu khawatir atas 3 golongan hidupnya manusia di akhir zaman. Itulah yang dicontohkan Rasulullah itu, hidup di akhir zaman. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah adha'us shalah, yang menyia-nyiakan waktu sholat. Rasulullah itu sebentar lagi kita nak Isra Mi'raj, Pak, memperingati tentang perintah sholat. Isra Mi'raj, Pak, bulan 1 ini tanggal 26 kalau salah. Jadi Rasulullah memperjuangkan kita ini umatnya kagak tak sanggup 50 waktu sampai jadi 5 waktu ini. Adha'us shalah, yang menyia-nyiakan waktu sholat. Banyak dak wong Islam, banyak di KTP-nya Islam, tapi dak pernah sholat. Kadang sholat setahun sekali, Idul Fitri, Idul Adha. Nah, hayya 'alas shalah, kaget baik, kasih kaget baik. Aku ini masih muda, majulah kamu dulu yang tua. Padahal yang muda tuh lagi duluan, yang tua panjang umur. Nah, maka dari itu, ketika orang terpanggil dia sholat, dia takut dengan Allah, takut dengan dosa, maka dia segera sholat. Nah, jadi kalau uang sedekah itu Pak, pahalanya, dia akan dirasakan selama di dalam kubur. Di kubur sudah dirasakan. Tapi kalau amalan yang rusak itu
awalnya awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jika amalan salatnya rusak, maka rusak kalau amalan yang lain. Jadi jago nian, Pak. Jadi bahasanya itu agak kasar, tapi ini bagus. Salatlah sebelum disolatkan. Ya, tak pacak salat tegak duduk. Tak pacak duduk berbaring. Pakai isyarat. Dimudahkan. Tak pacak sama sekali disolatkan. Tidak Sop paling depan. Laju kita usolli hadzal mayyit. Solatkan oleh jamaah. Di Malaysia itu Bapak Ibu, Malaysia itu agak keras pahamnya. Jadi Dr. Abdul Razak dosen kita itu diceritakannya dia waktu di sana. Ada wong meninggal, Pak. Dibawalah, tidak dibawa. Wong meninggal ini tidak pernah ke masjid seumur-umurnya, rumahnya dekat masjid. Jadi begitu meninggal, tidak katik, Pak. Yang nak nyolat ini. Ditanyalah sama dosen aku, ngapu tak galak-galak ini. Pakai celana lepis itulah dari pagi sampai ke sore. Yang ngurusnya tidak katik. Nak mandi kenyapa tidak katik. Dia ini tidak pernah ke masjid. Bukan tidak pernah sholat, tidak tahu sholat apa tidak pernah ke masjid sama sekali. Rumahnya sebelah masjid. Jadi tidak galak nak ngurusi jenazah itu. Ujung-ujung dibalik ke rumah sakit. Rumah sakit yang ini yang ngurusnya, yang kapan dan lain sebagainya. Nah, cuman di Palembang ini tidak, Pak ya. Nah, dia preman mana kita masih ada ini gitu ya. Cuman kalau Malaysia itu agak ini. Tidak pernah ke masjid, tidak galak nyolatnya. Dia meninggal itu dia ngomong dari pagi sampai ke sore pakaian itulah. Yang nak mandi tidak kate, apalagi nak nyolatnya. Gara-gara tidak pernah ke masjid. Nah, agak keras itu Malaysia. Indonesia ini tidak, insyaallah. Jadi maka dari itu kita ketika waktu sholat kita berhenti dulu, sholat dulu. Sholat dulu. Kita jaga benar-benar sholat. Insyaallah kalau amal ibadah sholat kita baik, insyaallah baik semua amal. 2 rakaat sebelum subuh. Ini kita ini kaya kalau ini menurut Allah. Yang 2 rakaat sebelum subuh itu Allah berikan kayanya itu ibaratkan dunia beserta isinya. Ada lagi riwayat menyatakan kita sudah salat subuh baik, karena tidak terkejar lakomat tadi. Lakomat, orang anak sholat kita baru datang. Sudah sholat pacak diganti qobliyah subuh tadi. Keperinya, sayangnya. Sudah sholat kan? Assalamualaikum. Tidak boleh salat subuh. Kita niatkan qobliyah subuh tadi. Boleh. Keperinya, alangkah sayangnya kita tidak dapat melaksanakan 2 rakaat. Qobliyah itu harusnya sholat wajib dulu kan? Nah sudahnya kita sholat ke qobliyah subuh tadi. Boleh. Keperinya. Enak ya? Nah, maka dari itu kita jaga benar-benar sholat. Kemudian yang kedua yang dikhawatirkan Rasulullah SAW itu adalah wattaba'us syahawat, wong-wong yang ngikutkan hawa nafsunya. Manusia ini Pak, Bu, yang jadi pembeda itu antara hewan dengan manusia itu pacak apa tidak kita mengendalikan hawa nafsu kita, akal kita ini. Kalau kita ini dikendalikan oleh hawa nafsu, kita tidak jauh beda dengan hewan, ayam, kucing. Itu akal kita mainkan. Kalau kita nurutkan hawa nafsu kita, makanya dari itu tadi. Aku ini Pak Ustaz, bini 4 ini meloi Rasul. Nah ini, kamu baca dalam Al-Quran, pangkihu ma tawalakum minan nisa. Masna wa thulatsa wa ruba. Nikahilah wanita itu 2 Ustaz, 3 atau 4. Iya, Nabi itu bininya 12 sikok, Bu. Cuman sikok yang gadis, janda kalau. Nak nyamui Nabi. Coba kamu banding ke bini pertama dengan bini kedua. Lagak bini kedua pasti. Bini muda. Nah, itu nafsu berarti. Syahwat. Kalimat di akhir itu Allah ta'dilu. Tujuan kita nikah itu apa? Pasti karena nafsu. Benar tak Pak Haji? Bini tua itu lagak tua. Ini gadis. Lagak pula. Kalau kita duit banyak tadi kan, galak dia sama kita. Nah, itu karena nafsu. Berarti kita tak pacak wattaba'us syahawat, menurutkan hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Kalau manusia sudah dikendalikan hawa nafsunya, maka bablas kalau. Kadang-kadang dia tadi koruptor. Korupsi sampai 371 triliun. Triliun Pak, bukan lagi miliaran. Triliun. Di penjara cuma 6 tahun. Galak-galak. Iya. Itu. Maling mangga siko penjara setahun. Maling tadi ngomong deh sudah aku tadi laparnya Pak. Pengenin mangga kamu. Lapor polisi.
Ya dah setahun kurung. Berapanya harga mangga itu? 100.000 paling sikok, taruhlah mahal ke. Nah, mangga tadi nyampak di rumah sebelah dia, karena pohonnya tadi sebelah pagar itu masuk ke pelataran rumahnya, diambil lah oleh anaknya, lapor polisi, terbuang. Apa dia ini ke setahun masuk penjara. Ya Allah, tadi itu 371 triliun, ya nah, penjara 6 tahun setengah. Penjaranya wong kaya itu bukan penjara cak wong susah, pecah di hotel, AC ini dingin, tidur spring bed. Tengoklah pejabat-pejabat masuk penjara, mana ada susah, nak metu kapan pun pacak. Enak, pecah dia badan pegel-pegel, ada tukang pijat. Itulah negara kita ini miskin karena banyak korupsi. Bukan nyindir, ya. Yang tersindir-sindirlah. Ya mudah-mudahan berubah maksudnya kan. Ya. Itu yang kedua, wattaba'us syahawat. Jadikan hati kita ini sebagai rajanya, sedangkan hawa nafsu kita sebagai budaknya. Kita yang mengendalikan, bukan kita dikendalikan oleh budak hawa nafsu tadi. Apalagi bulan puasa kaget, nafsu kita tuh lah sudah ada celimpungan, laksan, ada bubur duren, apa kolak duren, es, banyak pak, penuh meja itu. Kapan dimakan sih kok kurma 2 kurma kenyang? Siapa nak makan ya? Mubazir. Itu nafsu, apalagi puasa pertama, puasa kedua tuh, enak penuh lemari es itu. Makanan yang kemarin belum habis. Beli lagi yang pindang tadi lengkap, pindang gabus, pindang apa nama tuh, pindang patin, ada kalau apa dimakan dikit kenyang, kekenyangan tidak sholat isya tarawih tertidur di situlah di meja kenyangan sele ya. Iya ada nih ada itu pak, nafsu di wong pengantin baru tuh, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, kadang-kadang itu nafsu. Nyingok bini wong alang ke belaganya. Nah nafsu itu. Padahal bini dia lah belagak menurut wong tadi. Tidak puas tadi karena nafsu. Itulah sering terjadi perselingkuhan. Tetangga dengan tetangga kena gerbek, masuk penjara. Kena bunuh gara-gara selingkuh. Ada yang dibunuh, ada yang membunuh, itu lain sebagainya. Nafsu. Nafsu itu sekedar di otak baik. Ya dah, sama baik makan al-aqsa nih. Dengan yang itu sama baik rasanya. Iya, tidak jauh beda. Cuman pacak nikmat itu karena lidah kita ini dalam keadaan sehat. Coba lagi demam, lidah pahit kalau makanan itu. Minum lagi pahit, ya. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang dikhawatirkan Rasulullah, apa yang ditinggalkannya, sunnah dan Al-Quran. Ini alhamdulillah, Al-Quran di sini aku yakin dibaca, Pak. Ya, bukan jadi pajangan. Ya, yang dikhawatirkan Rasulullah itu adalah orang-orang yang sudah melupakan Al-Quran. Pacak dia ngaji, pacak tapi tidak galak ngaji. Pacak dia ngaji tapi tidak galak ngajari ngaji. Jauh dari Al-Quran. Yang tidak pacak ngaji tidak galak belajar lagi. Tutup. Tinggal nama baik Al-Quran tadi. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ni ngaji susahnya bebel. Tidak apa-apa. Allah bukan melihat hasil tapi proses yang dilihat Allah. Pak Haji ini ngajinya terbata-bata sampai dia meninggal dalam proses belajar membaca Al-Quran. Bagus, daripada dia tak galak belajar, tak pacak sampai mati. Tapi dengan dia proses tadi, insya Allah meninggal dalam keadaan belajar Al-Quran. Itu kita berdoa kepada Allah. Mungkin kita ni Pak tidak ada jadi hafiz di Bapak tadi, tidak apa. Mudah-mudahan cocong kita. Anak kita mungkin tidak juga cocong kita kakek. Itulah yang akan beri syafaat kepada kita. Kita masuk neraka pacak diajak masuk surga. Wong tua yang anaknya hafal Quran itu akan dipakaikan mahkota di surga Allah SWT. Itu syafaat akan datang. Siapa nih? Oh cocong aku dulu. Itu dicangking dari neraka tadi, dimasuk ke surga. Nah, itu 3 hal yang dikhawatirkan Rasulullah. Ada sholat, wattaba'us syahawat. Kemudian yang ketiga, wong yang sudah meninggalkan Al-Quran. Al-Quran ada, tapi tidak galak lagi baca. Dia pacak. Nak minta ngajar ngaji, tidak galak ngajar. Kemudian anak-anak kita sekarang ini, galak bermain HP. Tidak tahu kalau di sini, di tempat kami itu Pak, sama baik. Budak kecil itu, mak kita tuh terlahir langsung sudah buka HP, nah, lah ngerti dia.
Umur setahun 2 tahun itu kalah yainya tadi, boyotnya tadi. Boyotnya tidak terti apa dia ocong ini, dia pacak kecil-kecil. Nah, main HP, main apa? Main game online. Besar dikit judi online. Nah, itu penyakit kita di masyarakat. Besar dikit lagi lah pacak nyari duit, narkoba. Sabu-sabu. Di mana itu? Di mana galo? Ada galo Palembang ini. Bukan sarapan bubur, nyabu. Nah, dia. Mudah-mudahan zaman Pak Prabowo ini aku dengar, mudah-mudahan terpraktek apa tidak kakek. Siapa yang menjadi bandar, siapa yang menyebarkan, tindak di tempat, tembak di tempat. Nah, bahaya itu tembak tempat. Banyak kakek ambulan gandus ini ada bunyinya, tahu-tahu kakek penguburan ada. Ya, Sungai Lacak, rame kuburan menembak di tempat ada. Nah, mudah-mudahan dia tegas ada. Nyuruh tentara dia, bukan polisi lagi, tentara yang pegawai. Nah, tak tahu. Mungkin kayak polisi dengan tentara bertembakan gara-gara sabu nih. Mudah-mudahan ini untuk kebaikan generasi, Pak. Kalau anak itu sudah otaknya tadi terpengaruh oleh narkoba tadi, tidak katik lagi, pecah unggilo, saraf putus, antara hidup dengan mati, pikirnya sudah tidak normal lagi. Nah, ini bahaya generasi kita, generasi umat Islam, generasi negara Indonesia ini yang akan datang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keenam, kita mempersiapkan di bulan Rajab ini yang keempat memperbanyak sedekah. Sedekah tadi tidak mesti banyak, yang penting ikhlas. Setiap Jumat sedekah. Ini mudah-mudahan yang sedekah yang ini mudah-mudahan dibalas Allah. Amin. Ya, pacak bawa duit 20.000, alhamdulillah. Katik 2.000 jadilah. Yang penting masuk kan. Sedekah, pacak nolong itu lillahi ta'ala. InsyaAllah dengan sedekah inilah pembuka pintu rezeki kita. Kemudian yang kelima, menyambut di bulan Rajab ini kita memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian yang keenam, memperbanyak dan istiqomah sholat sunnah, duha, kemudian sholat tahajud, sunat rawatib dan lain sebagainya. Sholat taubat, terbanyak salat taubat kita. Mudah-mudahan kita taubat nasuha. Diterima Allah taubat kita sebelum kita meninggal dunia. Kita dapat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan kualitas keislaman kita, tentunya kita baca-baca lagi apa-apa yang dipersiapkan untuk bulan puasa. Jangan terbalik. Niat berbuka dibaca niat sahur. Allahumma lakasumtu. Karena tidak pernah dibaca lagi tadi. Niatnya nawaitu samaudin dibaca waktu berbuka, terbalik. Waktu sahur Allahumma lakasumtu wa bika amantu, terbalik. Maka dari itu berbahagia hati wong yang pengen menyambut bulan Ramadan ini. Man fariha bidukhul Ramadan haramallahu jasaduhu ala niran. Siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Nah, ala puasa lagi tak pacak ngudut, lah puasa lagi lapar, lemes. Nah, itu artinya dia merasa sedih dengan puasa ini. Tapi kalau orang bahagia dengan datang bulan Ramadan, bulan suci, menghapuskan dosa-dosa orang yang beribadah, dia akan diharamkan jasadnya masuk neraka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan persiapan kita, jaga kesehatan kita, jangan sampai kita ini artinya menggunakan nikmat sehat ini dengan yang tidak baik. Begadang, kalau ada perlunya, misalnya lagi sedekah ya sekali kan.